Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa bi iznihi wa sirajan munira. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini Allah masih anugerahkan kepada kita berbagai rahmat, nikmat, karunia-Nya. Bahkan dapat dipastikan Bapak Ibu, setiap hari itu nikmat Allah yang kita terima terus bertambah. Nikmat yang terus bertambah kita terima setiap hari, semestinya bertambah pula amal soleh kita, meningkat terus ibadahnya, bertambah kuat pula iman dan takwanya. Itulah orang yang bersyukur. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal soleh kita menurun, ibadahnya berkurang, iman dan takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah sebutkan dengan tanda-tanda kufur nikmat namanya. Perkataan kufur nikmat dari bahasa Arab yang artinya berakar dari kata kafar, orangnya disebut kafirun, bukan artinya tidak lagi menyembah Allah, bukan maknanya bertukar ideologinya, tidak. Hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengancam dan mengecam yang mereka terus diberi nikmat tapi tidak dekat dengan Allah. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 7 itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, tapi kalau kufur nikmat, tidak semakin dekat dengan Allah, ibadahnya tidak semakin baik, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Dan ini janji Allah. Allah itu Bapak Ibu kalau berjanji beda dengan kita berjanji. Bagaimanakah Allah kalau berjanji? Dalam Quran disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita, yang dari beliau mengajarkan kepada para sahabat generasi berikutnya tentang kemuliaan akhlak, ya, sampai kepada generasi kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga kita menjadi pengikut setia baginda Nabi
yang terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi Allah berfirman tentang baginda Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan terbaik. Jadi kalau kita mendengarkan nama Nabi disebut Bapak Ibu, maka setiap kali itu kita mengirim salam, mengirim selawat. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Maka Allah dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita orang beriman berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Itu perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat pada Nabi, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, setiap kita yang hadir memastikan bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah, sehingga dengan demikian insyaallah duduknya kita di sini akan dinilai sebagai ibadah. Insyaallah kalau niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dampaknya apa? Setelah pengajian ini selesai, akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Janji Nabi itu, Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu sangat tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal perbuatan itu sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Itu sebabnya Bapak Ibu hadirin sekalian, pastikan kita berada pada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 surah Al-Hasyr namanya. Surah yang ke-59 dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat dalam surah ini sebenarnya menggambarkan bahwa dulu Nabi pernah diundang oleh komunitas orang Yahudi di Madinah. Jadi ada 3 suku gadang di Madinah itu dari bangsa Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustaliq. Nabi sahabat-sahabat yang lain diundang. Tetapi di balik perencanaan mereka itu dibongkar oleh Allah. Nabi diundang, lalu masuk ke dalam rumah. Dari atas loteng akan dijatuhkan batu besar untuk mencederai dan melukai Nabi. Itu Pak. Jadi undangan pada mulanya Nabi tidak tahu kan. Datanglah Nabi dan para sahabat. Lalu sampai duduk Nabi lain diketahui oleh Allah melalui malaikat bahwa mereka akan menganiaya. Sahabat yang lain duduk. Nabi dengan bergegas keluar dari rumah itu, pulang dan mempersiapkan bala tentara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang lain tercengang, mana Nabi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi menyiapkan bala tentara dari kaum muslimin. Terjadilah pengepungan. Kampung Bani Nadir, Bani Mustaliq di kampung. Mereka berada di dalam, kaum muslimin di luar. Ada yang berkata itu lebih dari 3 hari. Ada yang berkata itu sampai 7 hari. Tidak terjadi perang lupa. Adu fisik pedang tidak ada. Mencekam modusnya tidak boleh keluar gitu ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada mulanya mereka membuat makar secara diam-diam akan menjatuhkan, tapi Allah bongkar itu. Perencanaan jahat mereka dibongkar oleh Allah. Baca itu akhirnya akhir ceritanya diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ini. Angkat bendera putih mereka. Bolehkan kami keluar dari negeri kau, hai Muhammad. Mereka sendiri yang meruntuhkan, merobohkan bangunan-bangunan mereka dengan tangan-tangan mereka. Tidak perlu kaum muslimin untuk meluluh lantakkan negerinya. Mereka sendiri. Mereka minta kepada Nabi
untuk diizinkan keluar dan minggat dari negeri itu, dan membawa barang-barang mereka, properti mereka semampu onta-onta mereka mengangkutnya, sehingga rumah-rumahnya binasakan, nyeruntuhan. Inilah yang Allah firmankan dalam satu ayat yang kedua dari surah ini, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Dialah Allah yang mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi maksudnya itu, min diyarihim li awwal hasr, yaitu dengan yukhribuna bihi, mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri yang merobohkan, menghancurkan rumah-rumah mereka. Bapak Ibu, banyak sekali harta rampasan, harta yang disebut dengan fai, bukan ghanimah. Kalau ghanimah dapat di kalangan berperang, tetapi kalau fai itu dia banyak harta dapat terkumpul tapi tidak melalui perang. Itu yang disebut dengan fai. Ada bagian-bagiannya. Maka pada ayat yang ke-8 kajian kita, bahasan kita pada malam hari ini, itu sebahagiannya akan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, terutama fakir miskin yang mereka datang dari Makkah sebagai muhajirin. Bapak Ibu, kan dulu orang Makkah tu yang disebut sebagai muhajirin kan tidak membawa rumahnya, tidak membawa harta bendanya, datang ke Makkah nol, mengulangi duit balik dari nol. Oleh karena itu ada di antara mereka yang masih relatif miskin, yang tidak punya apa-apa, mereka dibagi sebagian dari harta fai yang didapatkan itu. Beginilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-8. Lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Dan sebahagian harta fai itu diberikan kepada para fakir, fuqara, yang itu berasal dari orang-orang muhajirin, pendatang yang datang bersama Nabi dari Madinah, Mekah, disebut muhajirin, tuan rumah, pribumi. Dalam Quran diistilahkan mereka dengan al-ansar. Bapak Ibu, ayat-ayat kita ini nanti akan melukiskan bagaimana sifat natural dari orang Ansor itu baiknya luar biasa. Ini juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana kemuliaannya orang pendatang yang bernama orang muhajirin, ya, menjaga iffah, menjaga harga dirinya. Nanti akan kita lihat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lil fuqara'il muhajirin, kata Allah dalam ayat yang ke-8 surah Al-Hasyr, sebahagian harta fai itu bagi orang-orang fakir yang mereka ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka adalah orang-orang yang terusir dari kampung mereka, dari negeri mereka, tetapi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ikut hijrah bersama Nabi karena Allah, karena Rasulnya, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka ikut dalam barisan hijrah itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, justru Allah mengapresiasi mereka, itulah dia orangnya yang jujur, yang benar Islamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah dan bersama baginda Nabi Muhammad, ya. Jadi muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, itu mereka tidak membawa properti, tidak membawa barang-barang, tidak membawa rumah. Walaupun Bapak Ibu sekalian, para muhajirin ini waktu di Mekah, mereka sudah pelaku pasar, bisnismen. Orang Mekah itu Pak, itu punya tradisi menggaleh sama orang awak. Menggalehnya tidak dalam negeri saja, luar negeri mainnya. Musim panas ke daerah Syam. Syam itu dalam peta dunia sekarang meliputi 4 negara besar: Lebanon, Suria yang bergolak kita,
kemudian Yordania, Palestina, itu Syam. Kalau di musim dingin perniagaan mereka kemana? San'a, Yaman. Orang-orang berpiti itu Pak, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman, banyak. Tetapi karena mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ya ke Madinah, tentu tidak mungkin membawa rumahnya, membawa kambing-kambingnya, tidak, membawa nyawa jiwa saya syukur. Kalau tidak, terus orang kafir Quraisy. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka ini adalah mencari ridha Allah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yansurunallah wa rasulahu, menolong agama Allah, menolong Rasulullah. Tapi nampaknya memang model itu. Karena mereka serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dalam waktu yang lama sudah Pak, dalam hitungan hanya puluhan tahun, maka nama-nama yang disebutkan tadi itu dari muhajirin itu termasuk di antara list nama-nama konglomerat baru yang ada di Madinah. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan kekayaannya Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan kekayaannya Umar? Siapa yang tidak kenal dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf? Itu dapat dilihat itu Bapak Ibu. Kalau kita membaca sejarahnya, ada perang yang agak jauh dari kota Madinah, dan itu musim paceklik, memiliki kos biaya perang yang sangat luar biasa, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk, arah ke Yordania, kok jauh dari Madinah, itu membutuhkan kos. Bapak Ibu, di situ dapat terbaca tuh dalam list penyumbang, Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta bendanya. Pada mulanya Umar ingin menyaingi Abu Bakar, ia bagi separuh dari harta benda miliki. Kiranya ada yang Abu Bakar tersaingi lagi seluruhnya. Sehingga ada orang bertanya, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa jawaban Abu Bakar? Dengan santai Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Asal memang harinya di dunia kau sampai rezeki. Begitu. Siapa yang tidak kenal dengan kekayaannya Abdurrahman? Utsman bin Affan. Kayu Pak, 1000 ekor onta sumbang, 1000 ekor unta tu kadang pedih Pak. Utsman bin Affan. Jadi jangan ada dalam bayangan kita Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi yang mulai itu nyokar aja ke masaji sekarang enggak. Waktunya ke masjid itu di masjidnya. Waktunya jihad di jalan Allah, ia berada di medan pertempuran jihad fisabilillah. Tapi waktunya mereka adalah berusaha bisnis untuk mencari maisha, mereka berusaha. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah dibuktikan. Dulu kan sebelumnya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan ibunda Hajar dan Ismail antan ke satu tampek yang tidak ada satu helai rumput pun di Makkah tak? Tidak membawa apa-apa. Ibrahim hanya mengantarkan saja. Itu balik, yang pulang balik ke Palestina. Tapi Allah anugerahkan apa? Zam-zam. Itu daerah didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya dikunjungi banyak orang. Sampai gini doa Nabi Ibrahim itu tak kabur Pak. 20 tahun ngelai kedatangan jemaah haji dari Indonesia 8 15 tahun ke muka untuk pengunjung jemaah haji dari Indonesia 8 Pak Dek. Begitu. Yang dulunya daerah ini Allah sebutkan dalam Quran satu lembah yang tidak tumbuh satu helai rumput pun, saking gersangnya tandus. Oleh karena itu janji Allah apabila kita menjalankan agama ini dengan benar, hijrahnya para sahabat dengan benar, maka Allah tidak sia-siakan dia.